Guys, tim tahu nggak sih mau ngasih kejutan ke pasangan kalian nih? Bukan dengan uang atau perhiasan mewah ya, tapi cukup dengan kue. Eits, kuenya nggak kalah mewah dong. Secara kuenya berlapis kaca nih. Tenang, bukan kaca beneran kok. Emang kuda lumping kali makan kaca. Hahaha. Karena tampilan kuenya mengkilap, makanya mirip kaca. Kue semacam ini disebut dengan mirror glaze cake. Kalian tahu nggak sih, mirror glaze cake pertama kali dipopulerkan oleh Olga Novoska, seorang pembuat kue asal Rusia. Berkat kekuatan media sosial, kreasi Olga jadi viral di tahun 2016. Jadi, sekarang nggak perlu terbang jauh-jauh ke Rusia. Tim tahu nggak sih mau ketemu sama ahlinya yang ada di Bandar Lampung nih. Ada Vini dan Elvira, dua sahabat yang memutuskan untuk bisnis bersama membuka kon. Yap, kon dalam bahasa Jepang artinya keberuntungan guys. Sebuah doa yang disematkan ke dalam nama. Kue dasar yang dipakai adalah jenis sponge cake. Karena nggak pakai pengembang tambahan, telur dan gula dikocok dengan cara au bain marie. Cara ini diambil dari bahasa Prancis yang artinya boiling water bath. Intinya mandi air mendidih. Bahan-bahannya dimasak dengan memanfaatkan uap air panas. Ini berfungsi supaya kandungan air dari bahan nggak banyak yang hilang. Jadi hasil kuenya bisa tetap lembab atau moist. Kalau gula udah larut, pengocokan telur dilanjutkan pakai mixer sampai mengembang. Tandanya adonan berwarna pucat dan berjejak kayak gini. Sebelum ditambah ke adonan, tepung terigu diayak untuk menyaring kotoran yang mungkin ada di tepung. Sekaligus biar memudahkan pas mengaduknya guys. Biar nggak banyak yang menggumpal. Cara mengaduknya juga nggak boleh asal ngaduk, tapi dengan teknik aduk balik. Tujuannya supaya udara di dalam adonan nggak banyak yang keluar. Penting ya guys, karena adonan nggak pakai bahan pengembang tambahan. Terakhir, tambahin campuran butter dan susu. Sambil terus diaduk sampai rata. Pastiin nggak ada butter yang tersisa di dasar wadah ya, biar kuenya mengembang sempurna pas dipanggang. Guys, sponge cake yang tadi dipanggang udah siap buat dipercantik jadi cake martabak manis nih. Bentar deh. Jadi cake apa martabak manis sih? Ini cake guys. Cuma tengahnya diisi layaknya isian martabak manis. Gitu loh. By the way, untuk kue yang disusun kayak gini, penambahan simple sirup berguna sebagai pengawet alami. Sekaligus menjaga tekstur kue tetap lembab. Secukupnya aja, nggak perlu sampai kerendam kuenya. Ingat ya guys, ini bukan cucian loh ya. Hahaha. Baru deh tambahin isiannya. Ada coklat kacang, keju, plus creamer kental manis. Wih, pasti langsung pada bayangin martabak manis deh nih. Hai. Tutup permukaan kue dengan buttercream tipis-tipis ya guys. Simpan di dalam kulkas biar lebih set. Buat mempercantik penampilan kuenya, bisa bikin hiasan dari coklat. Bahannya berupa coklat putih yang dilelehkan dan diberi pewarna. Selanjutnya, tergantung kreasi masing-masing mau dibikin bentuk apa. Sekarang sih, Kak Vini mau bikin bulu-bulu angsa nih guys. Ternyata cuma pakai sendok nih. Eyalah. Kalau coklat udah beku, tinggal disusun deh. Satu persatu bulu-bulu coklat ditempel dengan buttercream. Susun yang rapi, sampai permukaan cake tertutup semua. Terakhir, pasang layar angsa yang dibuat dari fondan atau bisa juga dari Choco Modeling. Wih, cantik banget ya. Ini dia yang ditunggu dari tadi, mirror glaze. Pertama, bikin simple sirup ya. Gula dilarutkan sampai suhunya mencapai 105 derajat Celcius. Jadi, cukup sampai mendidih aja nih. Supaya teksturnya kental dan kokoh, masih harus ditambah gelatin. Tenang,
Gelatinnya halal kok guys, karena pakai gelatin bubuk yang berasal dari tanaman. Terus, campurkan ke dalam mangkok berisi coklat putih. Nah, karena warna coklat putih ini agak kekuningan, harus ditambah dengan titanium dioxide sebagai pigmen putih pada makanan. Karena nantinya adonan dasar glaze ini masih harus dicampur dengan beberapa warna. Oh ya guys, kandungan gula dalam glaze inilah yang akan memberi efek mengkilap seperti kaca. Guys, cake yang dipakai untuk mirror glaze ini dilapisi dengan mousse. Jadi, harus dalam kondisi dingin ya. BTW, mousse juga berasal dari Prancis yang artinya busa, mengacu pada tekstur mousse yang lembut dan ringan berongga. Ada beberapa cara untuk menyirap glaze. Pertama, tuang semua adonan glaze yang udah ditambah pewarna ke atas permukaan kue. Gradasi warna tinggal disesuaikan dengan efek yang ingin dimunculkan. Terakhir, tinggal usap. Tara, otomatis motifnya akan terbentuk kayak gini nih. Ada juga cara lain dengan mencampur semua warna di satu wadah, baru kemudian dituang ke permukaan kue. Perhatiin jumlah komposisi masing-masing warnanya ya. Kalau dirasa kurang pas, bisa tuh ditambah lagi. Bedanya, kalau yang ini nggak pakai diusap, alami aja lubernya, bikin motif di permukaan kue. Karena masih encer banget, kue yang udah disiram glaze ini harus disimpan di kulkas. Kemudian baru dihias, sesuai kreasi dan tema yang diinginkan. Setiap kuenya dibanderol mulai dari 300 ribuan guys. Worth it lah ya kalau dinilai dari kreativitasnya. Belum lagi rasanya yang di luar dugaan guys. Karena perpaduannya pas banget nih antara base cake, mousse, dan glaze. Rasanya nggak bikin enak dan teksturnya saling melengkapi. Seperti kamu dan aku. Hai. Selain itu, bahan-bahan yang dipakai juga premium guys. Gak heran kalau rasanya seperti kenangan indah bareng mantan. Sulit dilupain maksudnya. Uhuy! Guys, pasti pada akrab dong dengan kudapan yang satu ini. Hampir di seluruh Indonesia pasti ada yang jual. Apalagi kalau disantap pas masih panas. Hahaha. Kita bikin martabaknya sendiri yuk. Biar gampang, bahannya dibikin simpel aja guys. Bahan yang murah tapi kaya dengan kandungan gizi. Dengan bahan makanan satu ini, kita bisa bikin martabak dan katsu. Hayo, jangan pura-pura tidak tahu. Aku yakin kalian tahu, karena ini adalah tahu. Hahaha. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, makanan asal dari Tiongkok ini hadir di Nusantara sekitar abad ke-10. Ada beberapa jenis tahu yang saat ini dapat kita peroleh guys. Kalau tahu favorit kalian yang mana nih? Selain sumber protein nabati, tahu juga mengandung zat isoflavon yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Tahu juga menjadi sumber mineral yang baik karena mengandung banyak jenis mineral seperti mangan, selenium, besi, fosfor, dan kalsium. Nah, kita mulai bikin kudapannya. Ini dia bahan-bahannya. Selain tahu, hampir semua kudapan yang akan dibikin mengandung bahan utama telur, tepung, garam, merica, dan bawang putih. Pertama, untuk tahu katsu. Tahunya dikukus dulu ya guys. Kurang lebih 5 menit aja. Lanjut tahunya ditumbuk. Lalu tambah tepung bumbu, aduk lagi sampai rata. Kemudian panaskan minyak goreng. Adonannya celup dulu ke telur. Lalu balut dengan tepung roti. Goreng dengan minyak panas sampai buronnya kecoklatan. Oke, sekarang yang kedua ya guys, martabak tahu. Pertama, potong daun bawangnya. Kalau suka, banyakin bawangnya boleh banget tuh, biar makin sedap. Tahunya dihancurin, dicampur, dan ditambahkan 1 butir telur. Jangan lupa garamnya guys. Lanjut siapin kulitnya. Bisa pakai kulit lumpia yang dijual di pasaran. Biar hasilnya garing renyah gitu, pakai 2 lapis kulitnya. Juga pakai telur untuk merekatkan tepian kulit. Goreng di minyak panas sampai berubah warna kecoklatan. Guys,
Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018, konsumsi tahu nasional mencapai 676 gram per bulan per kapita. Cuma beda sedikit sama tempe yang mencapai 625 gram. Sayangnya, jumlah konsumsi tahu tak sebanding dengan jumlah produksi bahan utamanya guys. Yap, kacang kedelai masih jadi salah satu komoditi yang diimpor. Bonus nih guys, ada tahu sakura. Cara bikinnya gampang bingits. Tahunya dihancurkan aja. Tambah bumbu dan telur, langsung aduk-aduk sampai rata. Gak usah lama kayak dalgona. Hahaha. Lanjut, siapin sosis, dipotong melebihi tinggi cetakan yang akan dipakai. Iris jadi 4 di ujungnya. Ingat, ujungnya aja ya. Kalian bisa pakai sosis ayam atau sapi. Pilih aja sesuai selera. Lalu cetakan diolesi minyak dulu. Baru masukin adonannya 3/4 cetakan. Terus masukin sosisnya. Ujung yang diiris, yang ditaruh di atas. Supaya mekar saat dipanaskan. Kalau semua cetakan udah diisi, kukus selama kurang lebih 20 menit. Kalau udah siap, sosisnya bakal mekar. Nah, dinginkan dulu ya sebelum dilepas dari cetakan, biar nggak hancur tahunya. Dan tangan nggak melepuh. Hehehe. Nah, kalau udah gini, tinggal dilumurin telur dulu. Langsung cemplungin ke minyak panas. Goreng sampai berubah warna. Sip, jadi deh. Berbagai olahan dari selembut yang kaya nutrisi. Guys, tren naik sepeda emang gak pernah ada matinya ya. Apalagi kalau rutenya naik-naik ke puncak gunung kayak gini. Wuhu, seru banget nih. View cakep, menyegarkan mata. Apalagi kalau ditemenin sama kamu. Makin-makin deh. Hai. Tapi guys, kalau treknya kayak gini, nggak boleh asal goes ya. Takutnya malah nyusruk. Apalagi khusus sepeda gunung seperti ini. Atau biasa disebut dengan mountain bike alias MTB. Oh ya guys, mountain bike adalah bersepeda di jalur off-road. Biasanya sih dengan trek menanjak dan menuruni perbukitan. Bisa berupa jalur tanah yang relatif mulus. Bisa juga medan yang lebih ekstrim dan berat. Nah, yang dicari para pesepeda MTB ini biasanya adalah trek yang menantang guys. Makanya, trek yang akan dilalui mempengaruhi sepeda apa yang akan digunakan. Majalengka, mana suaranya? Hahaha. Guys, tahu nggak sih? Ternyata Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Kabupaten Kuningan, Ciamis, Cirebon, dan Sumedang ternyata punya trek atau jalur bagi penggila pesepeda gunung loh. Yap, posisi Majalengka memang strategis banget. Berada di kaki Gunung Ciremai sebagai salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat. Nah, salah satu trek yang jadi primadona bagi penggila sepeda gunung adalah di Panyewuyan, Kecamatan Argapura, Majalengka. Bonusnya udara yang sejuk, bukit dengan ketinggian mulai dari 400 sampai 2000 mdpl ini punya sudut kemiringan mencapai 40 derajat. Sadis. Tuh, asoy geboy banget kan teras ringnya? Guys, kalau lagi musim hujan nih, pemandangannya lebih aduhai lagi. Sepanjang mata memandang, hanya ada hamparan bak karpet hijau. Asik. Nah, dengan kondisi musim kemarau yang dipenuhi debu seperti saat ini, trek ini membutuhkan teknik yang mumpuni dari para rider atau pesepeda. Tenaga akan banyak terkuras, karena di beberapa titik tanjakan, sepeda susah untuk naik. Jadi, harus dituntun tuh. Ngos-ngosan deh. Hihihi. Sementara untuk beberapa trek turunannya, di trek ini cukup memicu adrenalin. Karena tanah humus dan bebatuan lepas yang bisa bikin ban selip. Kudu hati-hati guys. Tapi biarpun treknya ngeri-ngeri sedep guys, para pesepeda MTB ini nggak ada kapoknya. Tetap balik lagi dan lagi. Abis trek Panyewuyan memang ngangenin sih. Kayak kamu. Iya, kamu. Hihi. Guys, tahu nggak sih
kalau sepeda ternyata termasuk alat transportasi paling senior alias sudah tuir banget dibandingkan moda transportasi lain seperti mobil atau motor. Dalam catatan sejarah, sepeda pertama kali ditemukan oleh Baron Karl Drais von Schönbrunn alias Karl Drais. Pemuda kelahiran Jerman ini bertugas sebagai pengosutan sehingga membutuhkan mobilitas yang tinggi. Makanya ia berinovasi membuat sepeda. Pada masa itu, sepeda yang ia ciptakan masih beroda 3 dan tanpa pedal. Nah, di Indonesia sendiri, sepeda dikenalkan oleh orang-orang Belanda saat menjajah. Dulu, sepeda merupakan barang mewah guys. Cuma bangsawan dan orang-orang kaya aja yang bisa beli sepeda. Rakyat jelata mah cuma bisa ngeliatin aja. Hiks. Ini nih, ciri-ciri sepeda gunung. Bannya lebih lebar dan lapisan karetnya lebih tebal dibanding city bike yang biasa dipakai mengaspal di jalan raya. Satu lagi nih guys, tahu nggak sih kalau ternyata ban MTB dilapisi dengan lapisan anti bocor biar ban dalam nggak mudah kempes dan rusak saat dipacu di medan dengan kontur permukaan yang tajam. Guys, pada dasarnya MTB nggak hanya didesain untuk adu kecepatan aja, tapi juga harus mempertimbangkan aspek ketangguhan. Eits, yang harus tetap diperhatikan adalah jangan sampai kegiatan bersepeda bisa merusak tanaman yang dilewati ya. So, yuk sama-sama ikutan menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Guys, bukan rahasia lagi ya, kalau gelas, piring, dan peralatan makan berbahan keramik banyak dijadikan pilihan utama. Alasannya, karena bisa menjaga suhu serta rasa dari makanan atau minuman. Contohnya buat yang hobi minum kopi nih. Kalian tahu nggak sih, gelas berbahan stainless steel atau metal nggak lebih baik dari keramik, karena akan mengubah rasa minuman hangat saat disajikan. Pasti ada sedikit rasa logam jika diminum, terutama buat kalian yang punya lidah sensitif. Makanya bukan cuma perasaan aja yang harus sensitif ya guys, lidah juga perlu sensitif. Nah, untuk membuat tableware keramik ini butuh melewati beberapa proses. Biar lebih jelas, yuk kita intip pembuatan salah satu produknya yang ada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Bahan utamanya tentu aja tanah liat atau dikenal juga tanah lempung. Setelah diambil dari tambangnya, tanah liat ini udah sempat melewati beberapa proses seperti dibersihkan dari unsur besi dan mineral. Selain dari Bogor, bahan-bahan keramik ini juga didatangkan dari Lampung, Belitung, dan wilayah Kalimantan. Tanah yang udah diproses dibentuk sedemikian rupa agar mudah diangkut ke tempat produksi. Selain itu, suhunya juga dijaga sesuai suhu ruangan. Caranya bisa dibungkus plastik supaya suhunya tidak terlalu kering atau terlalu lembab. Kemudian dibentuk lagi menjadi lonjong dengan menggunakan mesin. Biasanya ditambahkan sedikit air untuk mempermudah prosesnya. Kemudian lanjut disusun di atas palet untuk dibawa ke mesin produksi. Dalam sehari, sebanyak kurang lebih 4 kuintal tanah dibawa ke tempat ini untuk diolah menjadi berbagai produk keramik. Salah satu teknik pembentukan keramik adalah dengan mesin jigger, yaitu alat khusus berupa kawat baja yang dibentuk pada besi setengah lingkaran. Biar nggak belepotan, dipotong sesuai kebutuhan produk yang akan dibentuk. Lalu potongan bahannya dilempar ke cetakan yang diputar oleh mesin. Setelah itu, dibentuk dengan besi yang berputar sambil menekan bahan, sehingga membentuk bahan sesuai cetakannya. Sedangkan untuk gagangnya, alat yang digunakan adalah pressing. Bahan dibentuk pada cetakan, lalu ditumpuk dan dipres. Selain gagang gelas atau cangkir, bentuk-bentuk pipis seperti piring atau tatakan juga dibuat menggunakan pressing ini. Dalam sehari, kurang lebih ada 8.000 gelas dibuat. Wadidaw, banyak juga ya guys. Selain dengan mesin jigger dan pressing, untuk desain bentuk yang memiliki relief dan lekukan, teknik yang dipakai adalah teknik casting.
bahan kembali dicairkan dan didistribusikan dengan menggunakan selang kecetakan yang sudah disiapkan. Dalam prosesnya, bahan dalam cetakan harus didiamkan dulu sekitar 15 menit agar hasilnya kokoh. Kuy, lanjut. Kalau bahan udah dibentuk, berikan warna dasar dengan mencelupkan ke dalam larutan khusus. Seluruh permukaan produk harus dipastikan terlapisi dan diratakan supaya nggak ada yang menggelembung dan permukaannya menjadi halus. Oh iya, warna yang digunakan akan berubah setelah pemanggangan. Untuk itu, warna yang didapat masih terbatas pada warna-warna utama dan non-gradasi. Setelah didiamkan sejenak, lanjut pada pewarnaan. Inilah yang menjadi ciri khas produk Rebel Bogor ini guys. Warna produknya dicat menggunakan sprayer. Desain warna yang multicolor bisa dibilang merupakan eksperimen yang tak sengaja. Awalnya, pewarnaan ini dinilai sebagai kesalahan. Bahkan karena warnanya nggak biasa, Bogor sempat kesulitan mendapatkan izin label produksi SNI. Padahal, izin sejenis bisa didapat pada perusahaan food and beverage asal luar negeri dengan waktu yang lebih singkat. Tapi respon konsumen ternyata lumayan bagus guys. Yang awalnya dianggap sebagai produk cacat, kini produk yang eksis sejak 2017 ini menjadi inovasi tersendiri di bidang keramik tableware. Setelah dicat, produk disusun di palet besar untuk dimasukkan ke dalam oven. Palet diseret menggunakan jalur khusus dan dilakukan oleh beberapa orang. Proses pemanggangan dilakukan selama 16 jam dengan suhu 1250 derajat Celcius. Ada 3 buah oven yang digunakan. Yang paling besar ini dapat memuat kurang lebih 3000 pieces gelas. Sedangkan yang paling kecil dengan daya tampung 1000 pieces. Banyak pakai banget ya guys. BTW, kalian tahu nggak sih? Kata keramik berasal dari bahasa Yunani, yaitu keramikos, yang artinya periuk atau belanga yang terbuat dari tanah. Nah, sampai di sini, proses pembuatan sebenarnya udah selesai guys. Tapi kalau ada pesanan khusus dengan logo atau label tertentu, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu cetak logo ke produk dengan transfer paper. Pencetakannya sendiri masih dalam satu pintu. Dicetak menggunakan sablon manual atau mesin, tergantung jumlah dan ukurannya. Makin banyak dan besar, biasanya menggunakan mesin. Tapi jika lebih sedikit, cukup dengan sablon manual. Proses penempelan transfer paper ke produk juga sekaligus proses quality control. Produk dipastikan rapi dengan permukaan yang halus serta warnanya merata. Alright, saatnya kita bagi-bagi tips nih. Kali ini, tips memilih keramik yang baik. Pertama, pilih keramik dengan permukaan licin. Biasanya, keramik berkualitas bagus akan terasa licin dan mulus ketika diraba. Kedua, hindari membeli alat makan keramik yang permukaannya kasar dan berpori, sebab makanan bisa terserap atau mengendap ke dalam lapisan keramiknya guys. Kemudian, amati seluruh permukaannya, mulai dari dasar hingga pinggirannya. Jika terdapat retakan, sempal, atau cacat, sebaiknya jangan dibeli ya guys. Sela-sela retakan ini akan mengundang sisa-sisa makanan dan bisa jadi sarang kuman. Selain itu, keramik yang cacat akan lebih cepat rusak karena retakannya lama-kelamaan akan membesar. Tableware dari keramik ini harganya dibanderol dari Rp25.000 sampai Rp750.000. Sedangkan untuk perawatan keramik, cukup mencuci dengan larutan air sabun yang hangat lalu dikeringkan. Simpan di tempat yang kering dan tertutup. Jika wadah memiliki warna atau ornamen hiasan di sekeliling permukaannya, sebaiknya dilapisi piring atau mangkuk dengan kertas tipis agar catnya nggak lecet atau tergores karena ditumpuk. Nah, kalau ada bercak kecoklatan atau kotoran yang nyelip di sela-sela keramik, bisa dibersihkan dengan larutan soda kue dan sedikit air. Gosokkan dengan busa tipis yang sudah dicelup larutan soda ke permukaan yang kusam atau kotor. Diamkan beberapa saat, lalu bilas dengan air bersih, kemudian keringkan. Sampai di sini, paham kan? Makanya, kalau mau tips-tips yang berfaedah kayak gini, nonton terus tahu nggak sih ya? Biar makin tahu dan makin banyak ilmu. Ini adalah hasil yang terjadi dari kemarin masak-masak. Tapi ya namanya juga orang nyoba kan, saking bosennya banget. Cuman karena hari ini udah bosen banget dan pengen banget makanan yang beda, jadi saya kepikiran mau order masakan Padang. Ini enak gitu kan. Kalau masakan Padang kan susah, ribet kalau masak sendiri kan. Jadi saya mau order aja sambil saya beres-beres. Guys, pesan makanan secara online pasti bukan hal yang baru ya kan? Udah lazim banget. Tapi di saat pandemi virus corona seperti ini, ada sebagian orang yang khawatir, aman gak sih?
Virusnya nempel nggak sih? Tenang, tenang. Don't panic, be happy. Guys, menurut ahli dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, CDC, penularan COVID-19 terjadi melalui partikel mikroskopis yang terhempas saat seseorang batuk atau bersin. Dan tidak ada bukti sama sekali penularan bisa melalui makanan atau kemasan makanan. Intinya sih, penularan COVID-19 tidak terjadi secara langsung melalui makanan. Meski tetap ada beberapa hal yang harus jadi perhatian. Saat memesan makanan secara online, pastikan restorannya aman. Dan kalian udah tahu banget dengan restoran ini. Tahu cara mereka mengolah dan menjaga kualitas makanannya. Kenapa? Karena kalau asal-asalan dan kamu belum pernah nyoba, akan timbul keraguan dan lebih khawatir. Apakah makanan yang dikonsumsi aman dan terjaga kebersihannya? Gak hanya itu. Tahu nggak sih? Faktanya, virus bisa bertahan di benda seperti kertas dan uang logam. Maka, gak heran kalau uang bisa jadi media penyebaran virus dari tangan ke tangan. Sudah selesai, kita tinggal tungguin makanannya datang. Sambil nungguin, saya mau beres-beres dulu meja makannya supaya nanti makannya bisa aman dan tentram. Oke, mau lihat? Jadi ikutin aja. Yuk. Udah datang loh. Kita coba cek dulu ya. Oke, nah sekarang saya mau ambil makanannya di luar. Jadi saya selalu nyiapin kayak gini nih. Ada meja. Jadi kalau misalnya ada kurir yang datang, bisa langsung ditaruh di atas mejanya. Nah biasanya kalau makanan ini kan dia di dalamnya sudah dibungkus lagi, tapi bagian plastik di luarnya bisa kita semprotin pakai antiseptik dulu. Antiseptik, disinfektan. Kurang lebih kayak gini. So guys, contactless delivery ini bisa mengurangi interaksi fisik. Si kurir akan meletakkan pesanan kita di tempat yang sudah disepakati. Yuk. Ini dia makanannya. Jangan langsung taruh meja makan ya. Nah biasanya saya nggak langsung taruh di meja makan, tapi saya taruh dulu di dapur supaya saya pindahin dulu baru saya taruh meja makan. Gitu. Kenapa? Karena kalau langsung taruh di meja makan, takutnya nanti pas makan ada virusnya ke bawah-bawah terus-terusan. Yuk. Guys, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 30 detik untuk membunuh virus dan kuman yang menempel. Kalau kata WHO sih anjurannya adalah pokoknya kalau misalnya kita nggak bisa ngitung selama 20 detik itu seperti apa, tinggal nyanyiin happy birthday to you aja sebanyak 2 kali. Jadi kayak 2 putaran gitu. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tapi 2 kali nyanyinya, itu udah 20 detik tuh. Nah, tahapan berikutnya adalah memindahkan makanan-makanan tadi yang dibungkus kayak gini ke piring-piring yang sudah kita sediakan. Jadi supaya kita ngerasa nyaman aja gitu, nggak ada rasa takut akan adanya virus ya. Sekarang saya mau mindahin dulu. Pindahkan makanan dalam wadah atau piring bersih. Lalu segera buang bungkus makanan di tempat sampah. Agak lebay sih guys, tapi who knows ya, mencegah lebih baik. Udah siap nih Karyo, waktunya makan. Nah, sekarang saatnya saya untuk makan, tapi jangan lupa nih, harus ada beberapa tips yang saya ingetin lagi. Jadi yang pertama, kalau kita mau pesan makanan dari luar atau melalui kurir, jangan lupa yang pertama itu adalah pesan makanan di tempat yang terpercaya, yang trusted gitulah. Bisa kelihatan kok kalau misalnya kita pesan di aplikasi. Yang kedua, kalau misalnya kita udah pesan lewat aplikasi, jangan lupa pembayarannya pakainya yang pembayaran online aja. Jangan bayar langsung sama masnya atau sama kurirnya. Dan yang ketiga, ketika makanannya sampai, langsung dibersihin terlebih dahulu dan dipindahin ke piring. Baru bisa dimakan dengan tenang. Sekarang saya mau makan ya, udah lapar banget, nggak kuat. Aduh, aku takutnya nanti aku kurus. Oke, makan. Selamat makan semuanya. Buh, enak banget tuh Kak kayaknya. Bikin ngiler aja siang-siang bolong. Banget.